teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas RS20E yang beranggotakan Agatha Elsa Sonia, Selvina Friska, dan Maria Krisandi. Halo teman-teman. Nah, di sini aku akan ngejelasin tentang perkembangan fisik. Jadi, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu perkembangan fisik? Nah, perkembangan fisik itu berkaitan dengan tinggi dan berat badan, proporsi dan bentuk tubuh. Jadi, perkembangan fisik itu adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan serta bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Nah, berikut ini ada 6 karakteristik perkembangan fisik. 1. Perkembangan fisik usia 0-5 tahun. Perkembangan fisik pada anak ditandai dengan mulainya mampu melakukan gerakan dasar yang semakin baik. Selain itu, perkembangan juga ditandai dengan pertumbuhan kaki dan tangan secara profesional. 2. Perkembangan fisik usia 5-11 tahun. Pada usia 5-11 tahun, perkembangan waktu reaksi lebih lambat dibandingkan masa kanak-kanak. Koordinasi mata berkembang dengan baik, masih belum mengembangkan otot-otot kecil. Kesehatan umum relatif tidak stabil dan mudah sakit. 3. Perkembangan fisik usia 8-9 tahun. Pada usia ini terjadi koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. Sistem peredaran darah masih belum kuat. Koordinasi otot dan syaraf masih kurang baik. Dari segi psikologi, anak wanita lebih maju 1 tahun dari laki-laki. Empat. Perkembangan fisik antara usia 10-11 tahun. Pada usia ini, kekuatan anak laki-laki lebih kuat dari anak perempuan. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme yang tajam. Wanita mulai mengalami kematangan seksual 12 tahun. Laki-laki hanya 50% yang mencapai kematangan seksual. 5. Perkembangan fisik pada masa remaja. Pada masa remaja, perkembangan fisik yang paling menonjol terdapat pada perkembangan kekuatan, ketahanan dan rongga seksual. Perkembangan pada masa remaja ditandai dengan pertumbuhan berat dan tinggi badan yang cepat. Pertumbuhan tanda-tanda seksual primer, kelenjar dan alat-alat kelamin, maupun tanda-tanda seksual sekunder, tumbuh payudara, haid, kumis, mimpi basah, dan lain-lainnya. Timbulnya hasrat seksual yang tinggi masa puberitas. 6. Perkembangan fisik pada masa dewasa. Pada masa dewasa, pertumbuhan sudah mencapai titik maksimal. Pada masa ini juga pertumbuhan mulai terhenti sehingga hasil dari pertumbuhan ini menentukan kemampuan fisik. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga masa pubertas atau usia 3-10 tahun, tahap pubertas atau usia 10-14 tahun, dan tahap masa remaja yaitu usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah atau SD sampai SMP dimasukkan dalam tahap pubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. Menurut Seifert dan Hopnung pada tahun 1994, perkembangan fisik meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan otak, sistem syaraf, organ-organ indrawi, pertumbuhan tinggi dan berat badan, serta hormon dan lain-lain. Nah, Sheldon dalam Hard Lock pada tahun 1980, dia mengemukakan ada 3 kemungkinan bentuk primer tubuh siswa sekolah dasar, yaitu
Yang pertama, endomorf, yakni yang tampak dari luar dan berbadan besar. Kemudian ada mesomorf yang kelihatan kokoh, kuat, dan kekar. Kemudian yang ketiga ada ektomorf yang tampak jangkung, dada pipih, lemah, dan seperti tak berotot. Nah, berikut ini ada beberapa faktor yang memengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, keluarga, yang meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Yang kedua, jenis kelamin. Berbedanya bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki dan perempuan itu sangat berpengaruh terhadap perbedaan berat dan tinggi. Biasanya anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada peserta didik perempuan. Yang ketiga, pengaruh gizi. Jumlah gizi yang diberikan sangat berpengaruh pada cepatnya pertumbuhan fisik anak. Yang keempat, gangguan emosional. Jika anak sering mengalami gangguan emosional, maka pertumbuhan awal remajanya akan terhambat. Yang kelima, status sosial ekonomi. Kemampuan ekonomi keluarga dalam mencukupi kebutuhan primer anak juga berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak. Contohnya, anak dari keluarga yang status ekonominya rendah. Mereka cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status ekonominya tinggi. Yang keenam, kesehatan. Kurangnya perawatan kesehatan akan menyebabkan anak muda terserang penyakit. Nah, anak yang jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit-sakitan. Dan yang terakhir, ada pengaruh bentuk tubuh. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada mesomorf, kekar dan berat, ada ektomorf, kurus dan bertulang panjang, dan endomorf, gemuk dan berat. Nah, bentuk-bentuk tubuh di atas sangat mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Pada usia 6 tahun, tinggi rata-rata anak adalah 46 inch dengan berat badan 22,5 kg. Sedangkan usia 12 tahun, tinggi anak mencapai 60 inch dengan berat badan mencapai 40 kg hingga 42,5 kg. Berdasarkan uraian di atas, peningkatan berat badan anak lebih banyak daripada panjang badannya. Kaki dan tangan menjadi lebih panjang, dada dan panggul menjadi lebih besar. Peningkatan berat badan anak selama ini terjadi terutama karena bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot serta ukuran beberapa organ tubuh. Pada saat yang sama, secara berangsur-angsur akan terus bertambah. Nah, pertambahan ini disebabkan karena faktor keturunan dan latihan.